juga semua jemaat Tuhan yang di rumah. Haleluya. Saudara-saudara, banyak orang ingin ya hidupnya diberkati. Ada rumah, ada uang. Dia pikir kalau semuanya sudah tersedia, dia itu akan berbahagia. Tetapi itu salah, saudara-saudara ya. Kalau orang memiliki segala harta dalam dunia ini, tapi dia tidak memiliki kasih Tuhan, dia adalah orang yang paling malang di dunia ini. Ada seorang penyanyi yang sangat tenar, saudara-saudara. Dia punya uang yang banyak. Sampai-sampai kucing pun dibuat kamar. Dan kamarnya itu terbuat dari emas. Saking banyaknya uangnya. Ya tapi saudara, pada waktu dia meninggal gara-gara penyakit HIV AIDS, saudara, dia berkata, saya hidupnya paling malang. Saya nggak ada kasih cinta dalam hati saya. Jadi saya melihat, saudara, dari banyak pengalaman-pengalaman dan melihat banyak orang-orang dalam dunia ini juga, bahwa ternyata semua harta dunia itu terbatas. Semua harta dunia itu nilainya terbatas. Tapi ada satu yang punya nilai tak terbatas, yaitu namanya kasih Tuhan. Haleluya. Kalau saudara punya kasih Tuhan dalam hati saudara, mengalir kasih Tuhan dalam hidup saudara, saudara nggak ada uang pun rasanya damai. Haleluya. Kalau saudara punya kasih Tuhan dalam hidup saudara, orang lain boleh tinggalkan, suami boleh tinggalkan, istri boleh tinggalkan, siapapun boleh tinggalkan. Tetapi karena saudara punya kasih dalam hati saudara, yaitu kasih Tuhan, Tuhan mengasihi saudara, saudara tidak akan mengalami sesuatu hal yang membuat saudara sepi, kesepian, tidak ada, saudara, karena kasih Tuhan memenuhi hati saudara. Haleluya. Dan apa gunanya kasih Tuhan itu, Pak Hendra? Pada waktu saya, saudara, memiliki kasih Tuhan, di dalam hati saya ini ada pujian, ada nyanyian, saudara. Sehingga saya nggak pernah sepi. Dimanapun saya pergi berada, meskipun saya sendiri, ada pujian di dalam hati saya. Jadi begitu ada pujian dalam hati saya itu, saya ikut nyanyi. Jadi hidup saya penuh dengan pujian, jadi nggak ada kesepian rasanya. Haleluya. Tapi kalau saudara nggak punya kasih Tuhan dalam hati saudara, saudara akan merasa kesepian. Dan banyak orang bunuh diri hanya gara-gara dia merasa kesepian. Dia merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengan dia. Dia tembak kepalanya, dia gantung diri, minum obat dan segala macam. Kenapa? Merasa sendiri. Tapi kalau saudara punya kasih Tuhan, saudara memiliki segala-galanya. Haleluya. Nah, ada satu murid di dalam Alkitab yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yohanes. Haleluya, ya. Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, minggu lalu kita bicara tentang Yohanes, hari ini kita bicara juga tentang Yohanes. Minggu lalu pembicaraan kita tentang Yohanes yaitu bahwa Yohanes yang disebut Boanerges itu, saudara-saudara, dia punya kehidupan yang keras. Hidupnya, saudara-saudara, namanya saja Boanerges, anak guru, anak halilintar. Suaranya keras, menggelegar, cepat marah, emosional. Tetapi begitu bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Haleluya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Yohanes dikasihi oleh Tuhan. Mari lihat sama-sama dalam kitab Yohanes pasal 21, saudara baca ayat yang ke-20. Kita akan lihat bersama-sama ayat tersebut, Yohanes 21 ayat 20. Dan kita akan lihat ayat yang ke-24. Yohanes 21 ayat 20 dan 24. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Yang jemaat yang di rumah mari juga baca Alkitab ini ya, ayatnya bersama-sama. Yohanes 21 ayat 20 dan 24, 2 ayat. 1, 2, 3. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ayat 24, 1, 2, 3. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Haleluya. Dia tidak sebut namanya Yohanes, tetapi inilah kitab yang dituliskan oleh dia, ya, yaitu kitab Yohanes. Dan Yohanes menulis di akhir daripada buku Yohanes ini bahwa dialah yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, yaitu dari Yohanes 1 sampai Yohanes 21. Dan dialah Yohanes itu yang disebut oleh Petrus sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Dari 12 murid, Yohanes yang dikasihi Yesus. Dari 50 murid yang mengikuti Yesus, Yohanes. Dari 500 murid, Yohanes yang dikasihi oleh Yesus.
Saudara, kita belajar minggu lalu, Yohanes bukan makhluk yang sempurna. Bukan manusia yang, waduh saudara, benar-benar suci, enggak. Yohanes sangat, saudara, emosional. Kita belajar bersama-sama minggu lalu, Yohanes memiliki tipikal yang cepat naik darah dan selalu ingin, saudara, menyelesaikan segala sesuatu dengan kemarahan, saudara. Itu tipikal Yohanes. Tetapi Yohanes dikasihi oleh Tuhan. Yohanes dicintai oleh Tuhan. Saudara, saya dan saudara, kita dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya punya banyak kelemahan. Dan saya tahu saudara juga punya banyak kelemahan. Tetapi justru karena kelemahan kita, Tuhan mengasihi kita. Dan Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita dikandung oleh ibu kita, Dia sudah pilih kita. Untuk apa? Untuk dikasihi. Saya dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus mencintai saya. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kadang-kadang saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau mengasihi saya? Mengapa Engkau mengasihi saya? Dan Tuhan selalu menjawab, aku mengasihimu. Ya, saudara, nggak ada alasan. Karena alasannya cuma satu, karena Dia mengasihi saya. Tapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak tahu arti cinta itu apa. Arti kasih itu apa? Karena sejak kecil, saudara, saya tinggal dari satu rumah ke rumah yang lain. Orang tua saya sudah berpisah. Kami terpisah, saudara ya, dari orang tua kami. Jadi saya tinggal di rumah nenek saya, pindah lagi ke rumah nenek yang lain, pindah lagi ke rumah tante yang lain, paman yang lain, pindah-pindah rumah saya, saudara. Dari mulai SD sampai SMP sampai SMA, saudara ya. Sampai SMA rumah saya malahan di atas gunung, saudara ya. Setiap hari Sabtu naik ke sana, Minggu, Senin baru pulang, ya, saudara. Karena nggak merasa kasih. Jadi saya bertanya, Tuhan, di mana kasih itu? Gimana rasanya kasih? Dan Tuhan menunjukkan kepada saya dengan kesetiaannya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa, panjang dan lebar, sedalam samudra, seluas dunia ini, saudara ya. Jadi pada waktu kita tadi saya nyanyikan ya, puji Tuhan, lagunya bagus sekali ya. Tuhan selalu apa? Menolongku. Ya, itu adalah merupakan kasih Tuhan yang luar biasa ya. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi saya dan saudara. Amin. Satu kali ketika saya tinggal di gunung, ya maksud saya dari kota kami Manado itu harus berjalan ke satu gunung ya, dan gunung itu gunung berapi. Tapi sepanjang sekeliling di bawah gunung berapi itu tumbuh pohon-pohon yang disebut pohon Edelweiss, saudara. Ya, dan sepanjang tahun pohon Edelweiss itu nggak berbunga. Jadi itu bunga bermekaran, saudara ya. Dan biasanya orang-orang kalau datang ke situ ngambil bunga itu ya dan dibawa. Lalu saya berpikir, ini bunga ini ngapain ada di sini, begitu ya? Di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah daerah yang panas, batu-batu sekelilingnya, kenapa ada pohon ini, ada bunga ini, begitu ya? Tapi dalam hati saya Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa meskipun nggak ada yang lihat, tetapi Tuhan melihat ada bunga yang indah bermekaran di sekeliling hutan tersebut. Kalau bunga saja Tuhan pelihara, apalagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Jadi kita lihat bersama-sama di sini, Yohanes murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan apa yang Yohanes alami? Saudara-saudara, Yohanes umurnya paling panjang daripada semua murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain, saudara-saudara, meninggal duluan dibandingkan Yohanes. Yohanes meninggal dalam usia yang lanjut. Panjang umur dia, dan dia melihat mujizat yang begitu banyak. Meskipun secara cerita dia pernah dimasukkan ke dalam minyak yang panas, kemudian istilahnya dia digoreng di situ, tetapi dia selamat dari sana. Meskipun dia harus dibuang ke sebuah pulau yang kering, tetapi dia selamat dari situ. Meskipun dia harus dibuat menjadi pekerja paksa di sebuah tambang batu bara, tetapi dia selamat di sana. Meskipun dia dikejar-kejar, dimasukin ke dalam penjara, tetapi dia selamat di sana. Haleluya. Ini anak menjadi pendeta, ngikut-ngikut saya berkhotbah. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara, kita lihat bersama-sama. Yohanes dikasihi oleh Tuhan sampai umurnya panjang, sampai usia lanjut, tetap Tuhan pelihara. Tuhan angkat dia menjadi seorang pemimpin gereja di kota Edesa, ya, sekarang negara Turki. Saudara-saudara, kalau kita dikasihi, wah betapa indahnya. Di rumah kami ada seekor anjing kecil, anak anjing, saudara ya, kecil, lucu ya. Dan satu keluarga kita mengasihi anjing ini ya. Sampai-sampai saya pegang anjing itu aja, saya angkat begini, anak saya bilang, "Papa jangan angkat begitu." Haleluya. Saya bilang namanya anjing, angkatnya dari sini. Kamu tahu nggak? Kalau orang
ibu anjing itu pindahin dia gigit di pundak sini dipindahin. Nah ini sama begitu ya. Tapi pas sakit ya saudara ya. Dia belum tahu caranya. Nah ya saudara, semakin orang mengasihi semakin kelihatan cinta itu keluar ya. Jadi kalau kita mengasihi berarti kita itu memberi perhatian ya, memberi sesuatu, memberikan benda dan lain-lain. Ini namanya cinta. Nah Tuhan mencintai kita, apa yang dia berikan? Dia berikan kepada kita perhatian. Lebih lagi dia berikan kepada kita kasihnya. Lebih lagi bahkan dia berikan kepada kita nyawanya sendiri. Nah Alkitab berkata, Yohanes pasal 15, saudara baca bersama-sama dengan saya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Yesus memberikan nyawanya karena dia mengasihi kita. Ayat 12-13 Yohanes 15. Saudara lihat sama-sama dan baca. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita mengasihi anak kita, paling kita kasih dia uang, rumah, pendidikan, ya kan? Tetapi jarang kita, dan kadang-kadang kita tidak mau memberikan nyawa kita, ya. Mungkin ada orang tua yang bertarung nyawa, tetapi itu hanya bertarung, ya kan saudara? Belum sampai mengorbankan nyawa, buktinya kita masih hidup, ya kan? Tetapi Yesus sampai dia mati. Inilah yang disebut kasih yang besar. Kasih yang besar. Saya tahu ibu-ibu bertarung nyawa untuk melahirkan anak-anak, tapi masih bisa hidup, ya kan? Belum mengorbankan nyawa. Yesus mengorbankan nyawa. Inilah yang dimaksud dengan mengasihi. Kalau Tuhan mengasihi sampai dia mengorbankan nyawa. Dan dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara dengan mengorbankan nyawa. Dia menanggung setiap sakit kita dengan mengorbankan nyawa. Dia menanggung semua penderitaan kita dengan apa? Menanggung semua penderitaan yang dia pikul dengan cambukan, dengan pukulan yang dibebankan oleh orang-orang kepada dia sebelum dia disalibkan. Yesus mengasihi saya dan saudara sampai sedemikian. Dan dia memberikan cintanya bagi saya dan saudara. Ini namanya cinta, kasih, saudara ya. Anak-anak saya begitu lihat anjing itu kasih makan ya, kasih minum, sampai-sampai anjing itu perutnya jadi gendut sekali ya saudara ya. Jadi gendut sekali gara-gara kasih makan terus, dikasih makan. Lihat anjingnya jilat-jilat dia pikir lapar, padahal memang udah kenyang ya. Dikasih ya saudara. Saya lihat bahwa orang kalau mengasihi memang memberi. Kalau saudara berkata mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, saudara memang harus memberi. Tetapi kalau saudara hanya menerima, tidak pernah memberi, berarti saudara bukan mengasihi. Yang namanya mengasihi harus memberi. Tapi bagaimana Pak Hendra kalau orang itu jahat dengan saya? Alkitab berkata bahkan musuh kita pun harus kita beri, kita kasihi. Haleluya. Bahkan orang yang membenci pun kita harus doakan dia, kata Tuhan Yesus. Ini namanya cinta yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Dan Tuhan mengasihi kita bukan karena kita berbuat baik, tetapi justru karena kita jahat, Tuhan tunjukkan kasih-Nya. Dan dalam hidup saya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada saya. Sehingga saya mengerti, oh ini artinya cinta Tuhan. Ini artinya yang dipilih oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Saudara-saudara, di mana saya berbuat jahat, di mana saya berbuat dosa, di mana saya lari dari Tuhan, di sana Tuhan mengejar saya, dan di mana Tuhan menangkap saya, Tuhan mengembalikan saya. Dan Tuhan membawa saya kembali, menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan penerimaannya yang luar biasa. Dan demikian dengan kehidupan saya dan saudara. Tuhan menunjukkan kepada kita cintanya, menunjukkan kepada kita kasih-Nya. Saudara buka hati, saudara, dan saudara akan rasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Dan kalau saudara menerima kasih itu, saudara-saudara pergi kemana-mana, saudara nggak akan sepi. Saudara nggak ada uang, saudara akan merasakan kaya. Kenapa? Karena saudara punya kasih Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi saya mendorong saudara-saudara semua di dalam gereja ini pagi hari ini, di rumah juga, dimanapun saudara berada, saudara harus minta Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam hidup saya. Kasih-Mu Tuhan, aku ingin rasakan kasih-Mu. Dan seringkali saya, saudara, kalau saya tidak merasakan lagi ada pujian di dalam hati saya akan duduk menyepi sendirian, saya berkata, Tuhan Engkau kemana?
Aku mengasihi Engkau Tuhan. Ya, Rasul Paulus berkata, Tuhan, Engkau sudah menangkap aku, Engkau sudah memenjarakan aku, Engkau sudah menawan aku dengan kasih-Mu. Haleluya. Itu istilahnya, Tuhan sudah memenjarakan, Tuhan sudah menawan kita dengan kasih-Nya. Kenapa? Karena orang yang sudah pernah merasakan kasih Tuhan, dia tidak lagi mencari kasih di tempat yang lain. Tapi kalau orang masih mencari kasih di tempat lain, masih mencari cinta lagi di tempat lain, mencari cinta dengan orang lain, saudara-saudara, dia belum sepenuhnya mengalami kasih Tuhan. Tapi kalau orang sudah mengalami kasih Tuhan secara total, manusia boleh tidak mengasihi dia, bahkan manusia boleh membenci dia, tetapi dia menerima, memiliki kasih Tuhan yang sempurna, dan itu sudah cukup bagi kehidupannya. Haleluya. Dan saya berdoa ini saudara terima kasih Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Saudara menerima kasih Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Meskipun saudara gagal, tetapi kalau saudara punya kasih Tuhan itu akan memperlengkapi hidup saudara. Sehingga saudara merasa penuh, saudara. Banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak merasa kasih Tuhan. Mereka merasa kosong, merasa tidak berharga, saudara. Tapi kalau orang sudah memiliki kasih Tuhan, oh bodoh amat, ya saudara. Dia mau uangnya hilang, dia mau merasa bendanya hilang, handphonenya hilang, mobilnya hilang, rumahnya hilang sekalipun, saudara. Dia tidak merasa, saudara, itu dibutuhkan lagi. Haleluya. Ada seorang manajer bank di Jawa Tengah, saya dengar kesaksiannya kemarin, saudara. Dia karena mau tolong orang, ya, orang pinjam uang lewat dia di bank begitu, dia salurkan aja. Enggak taunya ya orang-orang itu macet semuanya. Dan sehingga bank berpikir dialah yang berkomplot untuk menyalurkan kredit itu kepada orang-orang itu. Akhirnya dia ditangkap. Tapi sebelum dia ditangkap, saudara-saudara, dia diberitahu oleh seorang hamba Tuhan bahwa bapak itu nanti akan keluar dari sebuah rumah yang besar dengan pintu yang besar dengan cahaya yang terang. Dia pikir rumah apa ini ya, saudara? Nggak taunya itu rumah penjara. Tapi setelah dia keluar dari itu baru dia sadar. Nah, puji Tuhan di hari-hari itu, saudara-saudara, dia mencari Tuhan kan, karena sudah dikejar kan, sudah diperiksa segala macam, dan dia pikir wah ini berarti saya salah ya. Dan sambil menunggu, saudara-saudara, pemeriksaan lanjutan dari pihak internal, saudara, dia merasa bahwa dia harus datang kepada Tuhan, dia harus mencari Tuhan. Dan saudara-saudara, dia berdoa, dia berpuasa, saudara, di hari-hari di mana dia benar-benar merasa sangat ketakutan, saudara. Sampai suatu kali dia berdoa jam 2 pagi, dia merasakan Tuhan datang menjamah dia. Dan dia merasa penuh, dia merasa sedih tetapi senang ya. Air matanya mengalir, dia bilang, tapi saya merasa ada kekuatan, saudara. Benar, besoknya sudah ditangkap polisi, ya, dimasukin ke dalam penjara, saudara. Ya karena memang secara tanggung jawab, dia bertanggung jawab untuk penyaluran kredit itu. Saudara, tetapi karena dia sudah memiliki kasih Tuhan, memiliki jamahan Tuhan dalam hatinya, di penjara, saudara, dia nggak merasa di penjara. Kenapa? Karena di dalam penjara dia merasakan ada damai sejahtera. Tuhan beserta dengan dia. Haleluya. Dia menjalani 5 tahun di dalam penjara pun dia merasa sebentar, saudara. Dan begitu dia keluar, beneran, saudara, seperti yang diberitahu hamba Tuhan itu, kamu akan keluar dari sebuah rumah yang besar dengan pintu besar dengan ada lampu-lampu, ya. Benar, pada waktu dia dikeluarkan dari penjara itu, benar seperti itu, seperti yang dilihat itu. Tapi dia merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada dia. Haleluya, saudara. Dan kemudian dari kehidupan dia itu, dia merintis bisnis dan kemudian menjadi orang yang berhasil, saudara, ya, di daerah Jawa Barat. Haleluya. Saya lihat ini orang, ya, dengan persoalan yang besar, bahkan harus menghadapi penjara, rumahnya disita. Tapi dia tidak merasakan itu. Kenapa? Karena sudah punya Tuhan di dalam hatinya. Tetapi ada orang yang punya harta segala-galanya, dia punya banyak, saudara, tetapi karena dia nggak memiliki kasih Tuhan, akhirnya dia berpikir ini hidup nggak ada artinya, hidup ini sia-sia, dan dia bunuh diri, saudara. Ya, ada seorang, ya, yang seorang polisi, saudara, ya, dia punya masalah besar, ya, dia pergi ke pekuburan, tahu-tahu dia tembak kepalanya, wah, mati, saudara. Begitu lihat, wah ini polisi pasti pakai baju seragam, tembak mati, saudara, kepalanya. Saudara, kenapa? Karena nggak memiliki pengharapan. Orang kalau memiliki pengharapan, dia itu tidak akan gampang putus asa. Dan pengharapan itu ada dalam Yesus.
Kalau saudara punya Yesus dalam hati saudara, saudara memiliki kasih Yesus, masalah sebesar apapun akan dapat saudara jalani. Persoalan sebesar apapun akan dapat saudara jalani. Tapi kalau saudara tidak memiliki kasih Tuhan dalam hidup saudara, masalah kecil pun akan membuat saudara stres, putus asa. Dan saudara tidak memiliki pengharapan. Haleluya. Tapi bersyukur semua jemaat Victory di tempat ini memiliki kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Yohanes dikasihi oleh Yesus. Dan saudara lihat sepanjang hidup Yohanes mengalami persoalan juga, penderitaan juga, sampai saya katakan tadi dia diceritakan sempat digoreng ya, dipenjara, dihukum, dibuang ke Pulau Patmos. Saudara, itu penderitaan yang besar, tapi karena Yohanes memiliki kasih Tuhan dan dia dengar sendiri perkataan Yesus kepada Petrus, Petrus, kalau aku kehendaki anak ini, orang ini akan tetap hidup sampai aku datang, apa urusanmu? Kata Yesus. Di dalam ayat yang saudara baca ya, di Yohanes pasal 21 itu, Yesus itu begitu mengasihi Yohanes sehingga Yohanes merasakan kasih Tuhan sampai dia memiliki penglihatan tentang wahyu. Kita nanti belajar 2 minggu yang akan datang. Nah, saudara lihat bersama-sama, kalau orang itu dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan segala sesuatu yang diminta orang itu. Kalau saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kepada saudara apapun yang saudara rindukan, apapun yang saudara minta, doakan. Kalau Tuhan mengasihimu, engkau akan menerima itu. Pak Hendra, bagaimana caranya supaya saya dikasihi Tuhan? Saudara tidak perlu melakukan apa-apa. Saudara hanya perlu berkata, Tuhan, aku mencintaimu, aku mengasihi engkau Tuhan. Satu kali Tuhan datang kepada saya dan berkata, Hendra, kamu butuh apa lagi? Saya bilang, Tuhan, aku sudah cukup. Engkau mengasihi saya sudah cukup. Ya, saudara, cukup Tuhan, kasih-Mu itu luar biasa. Dan saya merasa tenang, damai. Jadi saudara-saudara, kalau orang memiliki kasih kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kasih kepada dia, saudara merasa cukup semuanya. Lihat, kalau saudara dikasihi oleh Tuhan, apapun yang diinginkan hatimu diberikan. Keperluanmu diberikan, persoalanmu diselesaikan, hutangmu pun dibayarkan, penyakit pun disembuhkan oleh Tuhan. Kalau engkau dikasihi oleh Tuhan. Sama seperti anak-anak saya itu, pelihara anjing ya saudara ya. Bahkan kotorannya pun dibersihkan sama mereka. Saya bilang, wah ini dia luar biasa ya. Anjing ini mengubah pemikiran mereka. Tadinya kalau kotoran tuh tidak mau mereka pegang, jijik gitu kan. Tapi ketika kotoran anjing yang mereka cintai ya saudara, diambil, dibersihkan. Wah, saya bilang luar biasa ya. Begitu dong jadi orang, saya bilang ya. Saudara tahu, kalau Tuhan mengasihi saya dan mengasihi saudara, kotoran kita pun dibereskan oleh Dia. Haleluya. Penyakit kita pun ditanggung oleh Dia, hutang kita pun dibayarkan oleh Dia. Tuhan membereskan semua kekacauan yang kita buat. Haleluya. Kalau saudara merasakan kasih Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan mengubahkan yang buruk menjadi baik. Tuhan mengubahkan kehidupan saya dan saudara yang tadinya jahat menjadi baik. Tuhan meluruskan hidup saya dan saudara yang tadinya bengkok menjadi lurus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itulah Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Dan saudara jangan tinggalkan Tuhan karena kasih Tuhan luar biasa. Yohanes mengalami hal itu karena Yohanes dicintai oleh Tuhan. Nah, yang kedua, kalau orang itu dikasihi Tuhan, orang itu menerima hajaran dari Tuhan. Yuk kita lihat Ibrani 12 ayat 6. Kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6, saudara lihat firman Tuhan dan mari baca bersama-sama dengan saya. Ayat 6 Ibrani pasal 12. Di depan ada di komputer atau handphone saudara juga ada. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Haleluya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya, kadang-kadang kita berpikir, wah, saya ini dibenci oleh Tuhan, maka kita terima hajaran. Terbalik, saudara-saudara. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau orang yang sudah dibenci oleh Tuhan gak perlu dihajar, saudara, dibiarin. Tapi kalau kita menerima hajaran dari Tuhan, itu namanya kita dikasihi. Karena kalau saya mengasihi anak saya hajar anak itu. Untuk apa? Supaya dia bertobat, ya kan?
Demikian juga saudara. Mungkin saudara cubit lah, mungkin saudara jewer lah, ya kan? Mungkin saudara pukul tangannya lah, ya kan? Karena apa? Karena saudara mengasihi anak itu. Demikian juga Tuhan mengasihi kita, maka Dia hajar kita. Kata menghajar itu di dalam bahasa aslinya adalah itu artinya memberi penderitaan untuk kebaikan moral. Jadi kalau artinya Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, artinya Tuhan memberikan penderitaan sehingga orang itu mengalami penderitaan bukan untuk maksud jahat, tapi untuk maksud kebaikan, supaya moral orang itu menjadi berubah. Ada orang memberikan penderitaan dengan maksud menganiaya, ya. Saya pernah membaca ada TKW di Arab Saudi, di Malaysia, ya, disetrika lah, ya, dipukulin lah, waduh, dianiaya lah, ya. Ada yang disuruh makan kotoran lah, waduh, banyak saudara. Itu dianiaya, penderitaan. Itu bukan untuk kebaikan, tapi karena kebencian. Nah, itu karena ingin membuat orang itu menjadi rusak. Nah, itu berbeda, ya. Tetapi penderitaan yang diberikan oleh Tuhan dalam istilah menghajar ini adalah untuk perbaikan moral. Perbaikan moral. Tuhan mengizinkan saya, saudara, mengalami penderitaan supaya kita mengalami perbaikan moral kita. Moral kita kadang-kadang itu sudah sama dengan dunia, bahkan mungkin lebih buruk dari dunia, ya. Mungkin kita itu punya moral sudah sama seperti binatang. Kadang-kadang mungkin lebih parah daripada binatang. Dan kadang-kadang Tuhan menghajar kita. Tuhan menyesa kita. Untuk apa? Untuk membuat moral kita itu kembali menjadi seperti Dia. Kita ingat, oh, kita ini anak Tuhan, harus seperti Tuhan. Hati kita harus seperti Tuhan, moral kita harus seperti Tuhan. Dan kalau kita dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara dikasihi oleh Tuhan, maka kita dihajar supaya kita mengalami penderitaan, supaya kita ingat, aduh iya harus begini, ya. Saya pernah jatuh dari atas lantai 2, ya, dan kaki saya patah. Penderitaan, saudara. 2 bulan di tempat tidur, waduh, itu menderita sakit, ya, gak bisa kemana-mana, itu penderitaan. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk apa? Supaya moral saya diperbaiki, supaya pikiran saya diperbarui, dan supaya saya itu menjadi anaknya, benar-benar menjadi anaknya. Kalau sudah melenceng, diperbaiki oleh Tuhan. Ada orang yang masuk penjara, supaya apa? Moralnya diperbaiki. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan yang besar yang namanya TB Joshua, barusan meninggal, ya. Dia pernah masuk penjara sebelum dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Mengedarkan narkoba. Tetapi setelah itu dia menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dan kemudian dikaruniai kehidupan yang luar biasa. Ada banyak orang juga harus mengalami hal itu. Supaya apa? Supaya moralnya diperbaiki. Ada orang yang mengalami kecelakaan supaya moralnya diperbaiki. Ada orang yang mengalami penyakit supaya dia hampir mati, supaya moralnya diperbaiki. Ada orang yang hidupnya melarat jadi susah, jadi miskin, supaya hidupnya diperbaiki. Tetapi semuanya itu adalah hajaran Tuhan. Mengalami penderitaan dengan maksud apa? Dengan maksud untuk memperbaiki. Jadi saya dan saudara, kalau kita dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghajar kita. Maka firman Tuhan katakan, relakanlah hatimu dihajar oleh Tuhan. Kenapa? Karena maksudnya baik. Tuhan mengajar saya relakan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Walaupun ini susah, waduh itu penderitaan, saudara, ya. Saya jatuh begitu, dipindahkan aja mau dibawa ke rumah sakit, dari tanah kan jatuhnya ke bawah ke lantai. Diangkat, memasukkan ke mobil, aduh saya teriak, aduh tolong, sakit, ya, saudara. Dan begitu dibaringkan ke mobil, itu kan mobilnya bukan mobil ambulans, ya. Mobil kijang begitu, jadi taruh di kursi tengah. Begitu taruh di kursi tengah, kakinya nggak masuk karena kepanjangan, saudara, ya. Haleluya. Didorong sama orang itu, prak, aduh, saya bilang tambah sakit, saudara, ya. Tetapi saudara, saya tidak menyesali itu. Saya tidak menyesali. Saya malah bersyukur. Kenapa? Karena itu untuk maksud perbaikan moral saya. Dan saudara, kalau itu terjadi bagi saudara, saudara harus bersyukur. Penderitaan yang saudara alami, itu harus saudara bersyukur. Karena itu adalah untuk maksud apa? Saudara, perbaikan moral saudara.
Kalau Tuhan izinkan saudara mengalami kerugian, itu untuk perbaikan moral saudara, saudara katakan terima kasih Tuhan. Kalau saudara mengalami dihajar oleh Tuhan dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam kehidupan saudara, saudara harus berkata puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena itu untuk kebaikan saudara semua. Haleluya. Jadi Yesus mengasihi ternyata bukan hanya dia berikan, ya dia berikan cinta, diberkati, ya enggak. Yesus juga memberi penderitaan, mengizinkan penderitaan. Karena firman Tuhan katakan, kalau engkau dikasihi Tuhan, dihajar sama dia untuk perbaikan moralmu. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan mengasihi kita, dia menyesah. Nah itu ayatnya yang tadi, Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya dikasihi Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Dia berikan kasihnya, cintanya yang luar biasa. Yang kedua tadi, dia menghajar, memberikan penderitaan untuk perbaikan moral kita. Yang ketiga, dia menyesah. Apa artinya menyesah? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan artinya mencambuk. Tuhan mencambuk, ya, saudara. Jadi penderitaan di atas penderitaan lagi. Kalau tadi disebut menghajar itu sudah penderitaan, menyesah di atas penderitaan itu lagi. Kadang-kadang saudara, Tuhan sudah hajar, dikasih penderitaan, orangnya nggak mau tobat, orangnya nggak mau kapok, ya. Maka dikasih yang kedua di atasnya, penderitaan yang lebih tinggi lagi, double lagi, disesah, dicambuk, saudara. Nah ini, kalau orangnya bandel, orangnya tidak mau tobat, Tuhan masih berikan saudara yang kedua, lebih daripada penderitaan, lebih daripada hajaran, yaitu menyesah. Menyesah artinya mencambuk. Cambuk zaman dulu terbuat dari kulit, ya, dan itu dipukulin ke orang tersebut. Dan kalau cambuk buatan Romawi, di ujungnya bahkan ada logam-logam yang tajam. Jadi begitu kena kepada badan orang itu, dagingnya kecabut, dan itu menderita. Penderitaan yang berat. Yang pertama tadi, ya, penderitaan, ya. Tetapi kalau mencambuk itu penderitaannya double. Aduh, lebih hebat dari penderitaan yang pertama. Saudara-saudara, ketika kaki saya jatuh dan patah, saya bilang, Tuhan, kapok, tobat, Tuhan. Cukup sampai di situ. Haleluya, saudara, ya. Kenapa? Karena kalau enggak, ini disesah oleh Tuhan, penderitaannya bisa 2 kali lipat, saudara. Jadi saya mau berkata kepada saudara hari ini, kalau saudara sudah pernah dihajar oleh Tuhan, ayo bertobat, ayo melayani Tuhan, ayo kembali kepada Tuhan, ayo mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai saudara mengalami yang disesah, penderitaannya lebih tinggi daripada dihajar. Tetapi perhatikan baik-baik, ini Tuhan lakukan kepada orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan tidak sembarang untuk menyesah atau untuk menghajar. Tuhan tidak sembarang, ya. Tetapi kalau orang itu dihajar, orang itu disesah, karena Tuhan mau anak-anaknya itu menjadi selamat. Haleluya. Jadi kalau saya dan saudara mengalami penderitaan, kita cukup Tuhan, aku bertobat Tuhan, ya. Nah, tapi kalau kita mau bandel lagi, nah ini tuh ya saudara, yang kedua itu ya, disesah oleh Tuhan dan penderitaannya lebih tinggi. Dan kalau kita sudah berkata, oke Tuhan cukup, aku tidak mau bertobat lagi, aku tidak mau melakukan lagi, aku mau bertobat, saudara, ya. Saudara akan melihat perubahan Tuhan buat, ya, berkat kemurahan Tuhan berikan, curahkan kepada saudara. Haleluya, saudara. Dan saya berdoa kita semua menjadi anak-anak yang taat, ya. Kita semua menjadi orang-orang yang melembutkan hati kita. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan engkau keraskan hatimu. Seperti di padang gurun, orang Israel itu di padang gurun itu keluar dari Mesir, mereka keras kepala, keras. Waduh, saudara, itu Alkitab bilang keras tengkuk, ya. Pundak mereka keras, saudara. Tuhan sudah hajar, Tuhan sudah sesat, masih saja menyembah berhala, saudara. Akhirnya apa? Mereka mati di padang gurun. Yang ketiga, kalau kita sudah dihajar, sudah disesat, tidak mau bertobat, akhirnya kita mati, saudara, di dalam dosa kita.
Tetapi saya percaya semua jemaat Victory hari ini, yang di rumah juga akan menjadi orang yang merendahkan hati dan mau dibentuk, mau bertobat, dan terlebih mau mengasihi Tuhan. Yang mau mengasihi Tuhan katakan amin. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Biarlah kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, ya. Maka saudara melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan dan saudara nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Dan aku rindu Tuhan dengan persoalan masalah yang aku alami. Aku rindu Tuhan mau mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku rindu Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Saudara, pagi hari ini kita dengar firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan Dia memberikan nyawanya bagi kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita. Bahkan nyawanya Dia berikan kepada kita. Apapun yang menjadi keperluan kebutuhanmu, Tuhan mengasihimu dan Tuhan memberikan kepadamu. Ketika engkau meminta kepadanya, Tuhan memberikan kepadamu. Ketika engkau berdoa kepadanya, doa orang benar besar kuasanya, Tuhan memberikan kepadamu. Tuhan memberkati engkau. Ketahuilah Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai engkau. Jangan malu, jangan sungkan untuk meminta kepada Tuhan. Dan mintalah pada hari ini. Apapun keperluan saudara hari ini, engkau akan diberikan oleh Tuhan. Karena engkau mengasihi Tuhan. Buktinya engkau datang beribadah kepada Tuhan hari ini, itu sebagai bukti engkau mencintai Tuhan. Entah sengaja atau tidak engkau ikut ibadah pada hari ini, tetapi saya menyatakan, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa engkau dikasihi Tuhan. Dan kalau engkau minta hari ini, Tuhan berikan kepadamu. Sambil engkau nyanyi lagu ini, engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Nyatakan cintamu kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan orang yang mengasihi Tuhan, apapun yang dimintanya akan diberikan kepadanya. Hari ini Tuhan berikan kepadamu orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi kalau engkau sudah mengasihi Tuhan, kemudian engkau jauh dari Tuhan, engkau komitmen melakukan dosa, maka Tuhan akan menghajar engkau supaya engkau bisa kembali kepada Tuhan, supaya moralmu kembali kepada Tuhan.